Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di podcast Dirimu. Diskusi ringan menambah ilmu. Podcast ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester, mata kuliah filsafat dakwah, program studi manajemen dakwah, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, dengan dosen pengampu, Bapak Dr. Andes Studi Rijal LKMA. Nah, pada kesempatan kali ini, saya udah ditemenin nih oleh narasumber yang kece-kece. Kita sapa-sapa dulu nih narasumber kita nih. Yang pertama ada Saudara Muhammad Noval Hazik. Halo Saudara Noval. Halo, selamat sore. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Narasumber yang kedua nih, yang gak kalah kece-nya dong pastinya, ada Saudari Takrimatul Maulidia. Halo Saudara Tama. Salam, halo. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Bahagia Baik. selalu kan ya? Iya. Bahagia. Nah, kita dari kelompok 4 akan membahas tentang metode dakwah dan pendekatan keilmuannya nih. Tapi sebelum kita bahas itu, mari sama-sama kita simak pembacaan ayat suci Al-Quran. Quran Surat An-Nahl ayat 125 berikut ini. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. صدق الله العظيم. Shadaqallahul Azim. Semoga kita semua yang mendengarkan mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah, tadi kan kita udah mendengarkan nih Quran Surat An-Nahl ayat 125 yang berisikan tentang metode dakwah. Saya mau nanya dulu nih ke Saudari Tama nih. Boleh. Kira-kira menurut Saudari apa sih metode dakwah itu? Dan Oke. apa aja metode dakwah yang ada di Quran Surat An-Nahl ayat 125? Oke, terima kasih Saudara Dipo. Mengenai metode dakwah, metode itu merupakan jalan atau cara. Sehingga kalau misalkan bilang metode dakwah berarti bagaimana seorang dai itu dalam menyampaikan pesan dakwahnya kepada audiens. Sehingga audiens ini dapat menerima pesan dakwah tersebut dengan baik. Dipastikan sebelum berdakwah seorang dai ini harus mengetahui latar belakang, bagaimana kondisi, situasi, apalagi siapa sih audiens yang ingin untuk didakwahi itu, agar memastikan metode dakwah yang digunakan itu sesuai. Menurut Quran Surat An-Nahl ayat 125 disebutkan ada 3 metode dakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Yang pertama ada bil hikmah. Hikmah itu adalah pengetahuan mengenai baik dan buruk, sehingga seorang dai harus mampu melakukan kegiatan atau aktivitas yang baik dan menghindari aktivitas yang buruk. Sehingga adanya
hikmah ini muncul daripada budi pekerti yang baik, budi pekerti yang sopan santun, sehingga dakwah itu disebarkan, didakwahkan dengan cara yang baik pula tanpa kekerasan. Metode ini sesuai diberikan kepada para orang-orang yang memiliki IQ tinggi seperti cendekiawan, ilmuwan, karena seorang dai ini dapat berdialog secara langsung, disesuaikan juga dengan tingkat kepandaian mereka. Seperti itu. Lalu yang kedua ada metode mau'izatul hasanah. Mau'izatul hasanah ini berarti seorang dai harus mampu memberikan teladan. Selain berdakwah secara lisan, dia juga harus bisa berdakwah secara tindakannya harus juga benar. Karena hal ini secara langsung dilihat oleh banyak orang, sehingga orang-orang atau masyarakat itu merasa simpati. Oh, jadi seperti ini ya cara mengerjakannya. Jadi metode ini sangat sesuai untuk masyarakat atau tetangga-tetangga kita atau mungkin teman-teman kita gitu. Betul banget sih, kayaknya kita perlu sebagai seorang dai ya, perlu melihat dulu audiensnya dan melihat yang mana sih yang cocok nih buat kita berikan dakwah dengan metode dakwah apa. Karena gitu. tiap orang nggak bisa sama semua kan. Iya, betul. Tapi kan kita ngomong-ngomong nih, kita kan sudah berada di pergeseran kan dari zaman tradisional menuju zaman modern, betul kan? Betul. Nah, berarti kan harus ada metode dakwah. Metode dakwah ini harus menyesuaikan gitu kan, seperti Islam yang menyesuaikan zaman gitu. Saya mau nanya ke Saudara Noval. Kalau menurut Saudara Noval, apa sih metode dakwah tradisional dan apa sih metode dakwah modern? Dan apa sih perbedaannya? Oke. Terima kasih Saudara Dipo. Bismillah. Jadi mohon maaf ya guys sebelumnya karena saya di sini mencatat untuk kepentingan supaya tidak misinformasi aja gitu. Jadi saya sudah menyiapkan terlebih dahulu. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama pastinya metode dakwah tradisional itu merupakan metode yang paling pertama ya yang sangat melekat di masyarakat gitu kan buat metode dakwah tradisional. Jadi metode dakwah tradisional itu didefinisikan bahwasanya merupakan cara atau penyebaran nilai-nilai Islam yang dimana masih menggunakan teknik face to face atau tatap muka ya, secara lisan dari dai ke mat'u itu menyampaikan materi gitu kan. Nah, terus juga yang pastinya metode dakwah ini menekankan interaksi personal gitu antara dai dan mat'unya. Nah, karena kita memanfaatkan teknologi, jadi dakwah pun akan lebih mudah disebarluaskan, akan lebih mudah diakses juga oleh para mat'unya gitu. Jadi jangkauannya lebih luas lagi. Jadi dakwah modern itu ya didefinisikan seperti itu, dan yang dimana kita bisa lihat deh sampai saat ini gitu kan, ada dakwah yang ada di YouTube gitu, di TikTok, Instagram, yang dimana para dai pun sekarang sudah memang memanfaatkan teknologi saat ini gitu. Lalu juga di lain daripada itu ada juga bisa kita lihat mungkin melalui televisi ya. Oh iya. Ya kan sebelum adanya aplikasi-aplikasi seperti itu kan televisi terlebih dulu tuh ya. Televisi, radio juga bisa. Oh iya, radio. Zaman dulu radio ya. Kita dengerin dakwah di radio pun itu termasuk dari metode dakwah modern. Lalu untuk di metode dakwah modern dan tradisional ini pun pasti keduanya tuh ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing dong. Betul. Ya nggak sih? Iya, kan? setuju. Jadi pastinya ya keduanya memang ya sangat-sangat dianjurkan untuk digunakan ya gitu. Tapi memang ada kelebihan dan kekurangannya. Yang itu yang pertama, kalau kita beralih dulu ke metode dakwah yang tradisional, itu di sini kita terdapat kelebihan dari metode dakwah tradisional adalah dekat dengan masyarakat nih. Betul. Saudara Dipo. Jadi maksudnya tuh kenapa dekat dengan masyarakat? Karena metode dakwah ini adalah metode dakwah yang sangat sering sekali dijumpai oleh masyarakat yang seperti saya sudah bilang tadi ya. Terus juga akar adat dan budayanya pun pertama kali muncul itu menggunakan metode dakwah tradisional. Gitu. Penyebaran Islam di Indonesia gitu kan menggunakan metode dakwah tradisional ya kan. Yes. Jadi ya lebih familiar aja gitu. Masyarakat Indonesia. Betul, lebih familiar dengan masyarakat. Jadi itu yang dimaksud dengan dekat dengan masyarakat. Lalu yang kedua adalah personalisasi pesannya. Jadi gimana tuh? Yang tadi saya sebutkan di awal juga, yang dimana pastinya kita akan merasakan vibes yang lebih mendalam lagi ketika mendengarkan dakwah secara langsung. Oh iya, benar. Ya kan? Jadi ketika kita ada di masjid, ada di majelis taklim, kita lebih bisa merasakan apa yang disampaikan oleh sang dai ya.
kita akan lebih menyerap lagi dan juga mungkin akan lebih memahami ya kan apa yang dimaksud oleh si dai tersebut gitu. Dan juga pastinya para dai pun akan merasakan getaran yang sama mungkin sama para mat'unya gitu, yang dimana wah ketika kita menyebarluaskan agama, orang-orang sepertinya pada antusias ya, alhamdulillah segala macam seperti itu ya. Mungkin itu keduanya sangat-sangat positif. Lalu yang ketiga ialah keberlanjutan. Nah, maksudnya itu metode dakwah ini sangat positif untuk keberlanjutan karena mungkin metode dakwah tradisional kan sudah sangat sering digelar gitu seperti majelis taklim dan sebagainya, dan itu kan pasti ada lembaga atau organisasi yang mengurus tersebut kan, dan pastinya bisa dilaksanakan secara rutin atau terus-menerus gitu. Jadi kayak konsisten ya. Nah, itu dia. Konsisten dan continue. Nah, kekurangannya apa? Kekurangannya pasti yang dimana hanya lingkup yang ada ya di majelis taklim tersebut atau di majelis ilmu tersebut. Jadi ya jangkauannya hanya orang-orang yang ada di situ aja dong. Ya, jadi yang pertama kekurangannya adalah kurangnya jangkauan untuk dari segi audiensnya gitu. Jadi orang-orang yang mendengarkan dai tersebut hanyalah orang yang hadir di pengajian itu. Oke. Jadi dai menyebarkan dakwah ya hanya kepada lingkup yang ada di situ ya, lingkupnya masih kecil. Tidak bisa disebarluaskan lagi ke halayak ramai mungkin gitu kan. Lalu yang kedua adalah kurangnya inovasi. Jadi gimana bisa dibilang ya stagnan gitu atau hanya di situ-situ aja. Kalau misalnya kita hanya menggunakan metode dakwah tradisional ya kan. Kita sudah tahu lah ya kalau metode dakwah tradisional itu sudah ada sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, pasti kita kayak dari zaman Nabi aja udah ada gitu kan metode dakwah tradisional seperti ini, yang dimana di zaman Nabi udah ada majelis taklim dan sebagainya. Sampai saat ini pun sudah ada masih ada majelis taklim, dimana kalau misalnya kita hanya menggunakan dakwah tradisional ya pasti ya berarti nggak gerak dong, kita stuck di sini aja ya kan, nggak ada inovasi yang lain gitu. Jadi itu yang kurangnya inovasi ya, kekurangan dari metode dakwah tradisional. Nah, untuk kelebihan metode dakwah yang modern, di sini tertulis jangkauannya lebih luas. Nah, itu kan pasti berbalik atau daripada yang tadi metode dakwah tradisional kan, dari segi kekurangannya itu kalau yang tradisional pasti jangkauannya sangat minim sekali kan. Yang di sini metode dakwah modern itu lebih luas. Karena apa? Karena ketika kita memanfaatkan media sosial itu kan bersifat sangat cepat ya. Betul. Penyebaran informasi itu bisa lewat 1 menit aja tuh udah langsung bisa kita share kemana-mana, betul? Banyak yang nonton langsung. Nah, banyak yang nonton langsung, dan disitulah kita bisa menjangkau audiens yang lebih banyak yang lebih luas lagi gitu kan. Lalu yang kedua adalah aksesibilitasnya yang lebih mudah. Ya, kita bisa memanfaatkan handphone atau televisi gitu, kita bisa mendengarkan dakwah tuh di mana aja jadinya gitu. Dijangkau di mana? Dijangkau di mana aja, melewat platform atau media apa aja gitu kan. Jadi nggak mesti kita harus datang dulu ke majelis taklim, ke masjid, ke pondok pesantren segala macam. Jadi kita cuma lewat HP kita bisa mendengarkan dai gitu kan, bisa mendengarkan dakwah, mendengarkan dai berdakwah gitu. Jadi yang dimana itu disebut sebagai aksesibilitas yang lebih mudah. Dan kekurangannya dari metode dakwah modern itu adalah yang pertama superficialitas, atau di sini tuh superficialitas diartikan sebagai bersifat dangkal. Mengapa dangkal? Karena minimnya atau tidak bisanya kita mengupload video yang berdurasi panjang, contohnya misal di TikTok ya, yang hanya beberapa menit dibatasi oleh waktu. Jadi kadangkala dai itu tidak bisa menyampaikan dakwah secara lebih mendalam. Ya, jadi hanya tidak bisa menyelami materinya, jadi hanya bersifat dangkal. Oleh karena itu ya lebih baik kalau kita menggunakan metode dakwah modern, kita menyampaikan materi yang ringan-ringan saja, yang tidak terlalu mendalam lah gitu. Lalu yang kedua adalah distraksi. Nah, distraksi di sini pasti kita sering dong kalau misalnya kita melakukan sesuatu, kadang bisa langsung kedistraksi dengan hal-hal yang lain. Sama halnya seperti kita menonton dakwah lewat sosial media ya. Dari misal di Instagram deh sekarang. Instagram juga kalau misalnya kita menonton dari Reels ya, pas kita scroll lagi itu udah bukan dakwah itu kontennya gitu kan. Udah konten yang lain. Udah beda gitu. Atau kalau lagi kita buka Instagram, kita keinget ada akun ini nih, malah kita buka akun yang lain. Kalau gitu baru ada notif ya udah ada notif, nggak usah nonton lagi tuh. Kita baru nonton dakwah cuma setengahnya aja tuh, lanjutannya kita nggak tahu apa kan.
atau juga dari YouTube gitu. Kadang ada tombol rekomendasi video-video lainnya kan. Ada misal kita kan YouTube ada yang tab besarnya itu layar besar, lalu di samping atau di bawahnya kalau dari Disarankan handphone ya ada video yang ya. disarankan untuk Anda itu. Tidak semuanya dakwah gitu kan. Ada mungkin ada video yang lebih menarik gitu, atau mungkin video-video yang seperti hiburan buat kita gitu. Jadi kita kayak terganggu aja gitu. Nggak bisa fokus dengan dakwah yang disampaikan oleh dai. Apalagi kalau di TikTok ya. Gitu. Kadang kalau di Benar. TikTok kita kita ngeliat dakwah ya, masya Allah, tiba-tiba di scroll astagfirullah gitu ya. Jadi kayak Ya, ada kayak aja gitu sih. distraksinya ya. Distraksinya banyak. Apalagi di TikTok juga scroll gitu kan nggak semuanya dakwah dong gitu. Berarti kita tuh masih perlu ya untuk menggabungkan nih atau mengcompare antara dakwah tradisional dengan dakwah modern Modern, gitu, iya. supaya kita juga bisa sebagai dai bisa mengikuti perkembangan zaman. Iya. Tapi supaya lebih jelas nih, mending kita bikin studi kasus. Betul, betul. Siapa sih yang nggak kenal sama Habib Djafar? Bener gak sih? Iya. Habib Habib Djafar ya nggak ada yang nggak tahu dong kalau Kayaknya Gen Z sih Gen Z mustahil sih, ya nggak tahu dengan Habib Djafar. Iya, iya. Habib Djafar merupakan seorang tokoh agama keturunan Rasulullah SAW yang mulai berdakwah di era-era sekarang dengan keunikannya gitu loh. Dengan keunikannya dan memanfaatkan dakwah modern yaitu sosial media. Ada TikTok, terus ada YouTube, Iya. di Instagram juga Instagram pun ada, ya. masih aktif kan gitu. Aktif, Bahkan ya. kita bisa melihat Habib Djafar di mana aja, bahkan di podcast atau di acara-acara apapun Habib Iya. Djafar sekarang naik daun lah ibaratnya seperti itu. Beliau memanfaatkan media sosial dengan baik. Iya gitu. Kenapa sih Habib Djafar itu bisa berhasil dalam berdakwah gitu? Yang pertama, Habib Djafar itu benar-benar memanfaatkan sosial media. Dia memfokuskan atau dia tuh memanage sosial medianya untuk berdakwah itu benar-benar serius gitu. Jadi nggak cuman sekedar gua bikin konten, nggak tahu deh setelah mau viral atau enggak. Tapi Habib Djafar itu benar-benar memanage konten dakwahnya supaya tertarik gitu. Jadi ada keseriusan dalam memanage sosial media gitu. Yang kedua, Habib Djafar ini sangat-sangat dekat dengan Gen Z karena ceramahnya ringan, tidak menggurui, Iya, betul. mengangkat isu-isu yang memang sekarang lagi viral nih. Tapi sama Habib Djafar ibaratnya disinggung dari sisi agamanya seperti apa sih? Iya, dikemas dengan Dikemas agama. dengan sisi agama gitu. Ini ada yang viral nih. Dari sisi agamanya itu begini ternyata. Ada masukan sehingga kita nih yang kaum Gen Z, oh ternyata kayak gini ya. Oh, Kita nggak ngerasa berat banget. gak gitu ngerasa kan. berat, Iya. gak ngerasa digurui gitu. Jadi Iya, tapi kita kayak kena, oh ternyata ini. iya gitu. Oh ternyata ini. Jadi makin suka dan ya malah jadi panutan tuh Iya, dakwah gitu. beliau. Dan yang ketiga ini Habib Djafar ini sangat menjunjung toleransi. Bahkan ada setiap Ramadan ya, Iya. mungkin teman-teman semua nonton gitu. Saya pun salah satu orang yang nonton gitu. Setiap ngabuburit gitu. Itu ada kontennya login Iya. gitu. Kontennya login menjunjung tinggi sangat menjunjung tinggi toleransi. Mungkin gitu. konten favorit banyak orang sih. Iya, bahkan kalau login ini saya yakin ya, dan saya sudah lihat di kolom komentar, bukan hanya agama Islam yang nonton, Oh iya. tetapi teman-teman kita yang Nasrani, yang Hindu, yang Buddha atau yang lain-lainnya juga ikut banget. nonton gitu. Bahkan saya pernah melihat salah satu komen di YouTube-nya Habib Djafar di login nih, komennya seperti ini. Ini sih tokoh agama Islam yang gua favoritin, padahal gua bukan Islam loh gitu. Dan FYI, for your information, sudah dari konten dakwahnya Habib Djafar sudah berhasil melogin-kan atau memualafkan banyak orang Masya dari Allah. konten-kontennya tersebut, sehingga kita anggap ini berhasil gitu. Berhasil banget. Berhasil sih. banget Berhasil gitu. banget. Dari kita sebagai calon-calon dai, amin ya. Amin. Kita perlu mencontoh bagaimana metode dakwah yang dipakai oleh Habib Djafar. Tapi teman-teman tahu nggak sih, sebenarnya tuh metode dakwah ini membutuhkan ilmu-ilmu lain sebagai ilmu pendukung gitu. Apa aja tuh? Jadi pada kesempatan kali ini mungkin yang saya tahu ada 3 nih. Ilmu yang menuntun metode dakwah gitu, supaya menuntun dakwahnya itu. Iya gitu, supaya kita sebagai dai bisa lebih memahami mat'u. Apa aja? Yang pertama itu ada ilmu sosiologi. Sosiologi. Kita perlu
mengupdate ilmu sosiologi kita. Kenapa ilmu sosiologi penting dalam metode dakwah? Karena untuk mengukur struktur organisasi masyarakat tersebut gitu. Jadi kita lihat nih, masyarakatnya yang mau didakwahin dari kalangan mana ya? Kalangan atas atau kalangan bawah? Pedesaan atau kalangan awam? Kalangan mana yang mau kita dakwahkan? Dan kita juga perlu melihat latar belakang dari daerah tersebut. Mungkin budayanya. Kalau di Jawa masih ada kepercayaan yang seperti apa, kita harus perlu melihat gitu. Tiap tempat tuh beda-beda Setiap pasti tempat budayanya dan kepercayaan tradisionalnya kan berbeda-beda ya. Jadi perlu kita melihat dari segi sosiologi. Makanya ini adalah ilmu yang memang dibutuhkan juga gitu untuk menuntun metode dakwah. Yang kedua itu adalah ilmu psikologi. Kita perlu memahami mat'u kita. Kita sebagai dai perlu memahami mat'u kita. Apakah yang kita daikan atau yang kita dakwahkan anak-anak, remaja, atau emang orang dewasa? Ini kan perlu metode yang berbeda gitu dalam menyampaikan dakwah kita gitu, mengemas dakwah kita, tidak bisa disamaratakan. Maka diperlukan apa? Diperlukan ilmu psikologi. Dan kita juga perlu memahami latar belakang mat'u kita gitu. Setuju. Jadi apakah mat'u kita ini berada di kalangan, mungkin ya, mohon maaf teman-teman yang broken home, yang lagi patah hati, ya kan itu caranya juga berbeda-beda gitu. Ada metodenya masing-masing gitu. Jadi kita perlu memahami mat'u kita dari segi psikologi gitu. Yang ketiga, kita perlu belajar apa lagi sih sebagai seorang dai? Yaitu ilmu komunikasi. Karena ilmu komunikasi ini adalah kunci gitu. Jawa adalah kunci, ilmu komunikasi adalah kunci gitu. Jadi ilmu komunikasi ini penting. Bagaimana kita bisa mengemas bahasa kita dalam berdakwah? Jangan sampai nih kita berdakwah di pedesaan tapi kita menggunakan bahasa kota gitu. Yang tidak dimengerti oleh orang pedesaan gitu. Atau istilah-istilah lain yang memang hanya orang kota yang ngerti, sedangkan di pedesaan tidak ngerti. Atau kebalikannya, kita berdakwah di kota yang masyarakatnya kultural gitu, berbagai latar belakang, tapi kita memakai bahasa daerah tertentu, kan itu tidak nyambung. Banyak yang tidak mengerti sehingga tidak nyampai. Dan bagaimana juga kita harus menyesuaikan bahasa kita. Di mana kita berdakwah, kalangan atas, kalangan bawah, kalangan mana, kita juga perlu menyesuaikan bahasa. Jangan sampai bahasa kita ketinggian ibaratnya gitu kan. Sehingga apa pesan dakwah yang kita harapkan nyampe kepada mat'u tetapi sia-sia. Tidak bisa dimengerti oleh mat'u. Maka ketiga ilmu ini penting. Sosiologi, psikologi, dan ilmu komunikasi gitu. Oke, nih sekarang nih kita udah dapat 3 pertanyaan dari teman-teman kita di kelas nih. Kita akan berusaha jawab ya guys. Pertanyaan pertama dari Muhammad Rifki Fahreja. Wah, orangnya jauh banget nih ya. Nggak ada di sini sih. Nggak ada di sini, rumahnya lagi jauh juga ya. Dari Muhammad Rifki Fahreja ada pertanyaan, kapan sebaiknya dai memilih untuk menggunakan metode dakwah tradisional dibandingkan dengan metode dakwah modern? Dan apa aja faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan pilihan tersebut? Mungkin yang pertanyaan dari Mas Rifki akan dijawab oleh saudara Muhammad Naufal. Silakan saudara Naufal. Terima kasih. Jadi bagus banget ya pertanyaannya. Bagus gitu. Banget. Jadi itu pilih yang mana sih yang lebih baik ya kata dia, atau apa aja yang harus dilihat, segi apa aja gitu kan. Nah, jadi yang ditanyakan oleh Rifki itu lebih baik yang mana atau sebaiknya metode apa yang digunakan, itu keduanya pun boleh dilakukan ya, boleh digunakan oleh para dai gitu, yang tradisional ataupun modern. Nah, dilihat dari apanya dulu nih. Yang pertama itu dari profil audiensnya. Apakah audiensnya itu orang-orang yang pedesaan, orang-orang yang tidak tinggal di kota gitu kan, atau bisa juga dari segi usia, apakah dia itu lansia ataupun kaum milenial atau anak-anak muda, Gen Z, ataupun juga bisa juga seperti orang-orang yang hidup di sangat-sangat di lingkungannya elit lah gitu kan, betul. Yang sangat-sangat. Jadi ketika kita melihat audiens yang dimana adalah orang dari pedesaan gitu kan, kita ya lebih baik sebaiknya menggunakan metode dakwah tradisional. Karena apa? Bukannya dia nggak bisa menggunakan teknologi ya, enggak. Cuma itulah yang lebih dekat dengan mereka mungkin. Ya. Yang sesuai sama mereka. Karena apa? Karena mungkin bisa jadi di lingkungannya itu sering juga diadakan pengajian rutin segala macam, yang dimana mereka akan lebih bisa memahami lah gitu dakwah yang disampaikan oleh para dai.
Dan juga kalau kita lihat dari segi usianya, misalnya kita ingin mendakwahkan seorang lansia gitu kan, orang-orang yang sudah berumur, ya mungkin kurang apa ya, istilahnya tidak tepat sasaran aja kalau kita berdakwah lewat metode dakwah yang modern, lewat sosial media. Karena apa? Karena ya jarang sekali lansia yang aktif di media sosial ya kan. Jadi lebih baik di metode dakwah tradisional gitu. Lalu tadi yang terakhir adalah kedalaman materinya. Kalau dai ini ingin memberikan materi yang sangat-sangat mendalam ataupun yang sangat kompleks ya, yang tidak bisa kita belajar hanya sekali aja gitu. Contoh kita belajar tafsir deh. Ya, tafsir Quran kan banyak sekali gitu kan. Dan artinya pun kita tidak bisa menafsirkan hanya dengan 1 kali 2 kali lihat gitu kan. Jadi karena itu kita bisa memilih itu, kalau misalnya materinya mendalam ya kita menggunakan metode dakwah tradisional saja yang face to face. Kalau yang lebih ringan ya kita menggunakan metode dakwah yang modern. Mungkin seperti itu sih. Oke, terima kasih atas jawabannya Saudara Noval. Yang kedua nih ada dari Saudari Wasfah Fauzia. Pertanyaannya juga bagus nih. Bagaimana dakwah modern dapat menjaga akurasi dan otentitas pesan agama di era digital, di mana informasi agama bisa dengan cepat tersebar gitu, tersebar tanpa proses verifikasi yang ketat, yang berbeda dengan dakwah tradisional yang kadang harus melibatkan ulama setempat. Bagaimana Saudari Tama? Bisa dijawab? Oke. Berarti pertanyaannya mengenai bagaimana menjaga orisinalitas pesan dakwah itu meskipun disampaikan dengan metode modern. Modern, iya betul. Hal yang dapat dilakukan yang pertama adalah literasi digital. Masyarakat tetap perlu menyaring, tetap perlu mengevaluasi pesan yang masuk sehingga dapat membedakan nih mana yang valid, mana yang enggak, mana yang benar, mana yang cuma hoax gitu. Jadi masyarakat nggak hanya cuman mendengar tapi juga memastikan ini udah bener atau enggak sih gitu. Ikut memastikan ya, tidak hanya sebagai penonton atau sebagai mat'u saja. Lalu yang kedua mungkin dari peran ulama. Ulama juga harus tetap mengikuti perkembangan zaman ya. Kalau misalkan sekarang udah di zaman modern, pastinya ulama juga harus aktif juga nih di platform digital. Karena gimana masyarakat itu buat cari referensi yang sahih pastinya atas dasar dari para ulama juga kan. Jadi mereka harus mengikuti perkembangan zaman di platform digital juga dalam berdakwah. Terima kasih Saudara Tama atas jawabannya. Yang terakhir ada pertanyaan dari Saudari Hafizoh. Bagaimana pendekatan dakwah dapat disesuaikan dengan latar belakang masyarakat yang berbeda? Mungkin saya izin jawab ya. Boleh. Silakan. Jadi menurut saya, bagaimana kita bisa menyesuaikan dengan latar belakang masyarakat? Ada beberapa tahap nih. Yang pertama perlu kita riset terlebih dahulu. Mat'u yang kita mau dakwahkan seperti apa. Riset kebudayaannya, riset latar belakang dari mat'u dan sosial budayanya gitu. Kita perlu riset. Yang kedua itu kita perlu setelah meriset kita perlu melihat nih metode dakwah mana yang cocok yang kita pilih untuk mendakwahkan masyarakat tersebut gitu. Apakah dengan mau'izah hasanah ataukah dengan bil hikmah atau bil mujadalah atau mungkin bil mujadalah, kita berdebat untuk melihat sudut pandang mereka gitu. Maka kita perlu nih melihat memilih metode mana yang cocok untuk kita dakwahkan ke masyarakat tersebut. Terus yang keempat yang terakhir melibatkan tokoh agama setempat. Karena kan tokoh agama di perkampungan, di pedesaan atau di daerah-daerah mungkin masih banyak yang dihormati gitu. Dan kita masyarakat itu terbilang lebih nurut atau lebih mau untuk mengikuti jejak para tokoh agamanya gitu ya, tokoh agama setempat gitu. Maka kita perlu kolaborasi, menggandeng tokoh agama tersebut sehingga kita bisa menyesuaikan latar belakang masyarakat dan dakwah yang kita sampaikan bisa lebih dapat kepada masyarakat. Oke, jadi kesimpulan dari podcast kita pada hari ini adalah metode dakwah itu menurut adalah cara kita untuk berdakwah gitu. Dan menurut Quran surat An-Nahl ayat 125 ada 3 metode dakwah yaitu bil hikmah, mau'izatul hasanah dan bil mujadalah gitu atau berdebat gitu. Terus kita juga perlu melihat
kita metode dakwah apa yang cocok digunakan? Apakah tradisional ataukah menggunakan modern. metode dakwah modern gitu. Lalu kita juga perlu mencontoh sosok Habib Ja'far yang berhasil menggabungkan antara metode dakwah tradisional dikemas menjadi metode dakwah modern sehingga masuk gitu di kalangan Gen Z atau kalangan pemuda. Dan yang terakhir adalah kita juga perlu dengan ilmu-ilmu lain gitu. Kita perlu mempelajari ilmu sosiologi, psikologi, dan ilmu komunikasi serta ilmu-ilmu pendukung lainnya untuk menunjang metode dakwah kita tersebut Benar gitu. banget. Oke, terima kasih teman-teman yang di rumah yang sudah nonton podcast kita pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Kalau suka, silakan di like, comment, and subscribe. Kita tunggu ya. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.